channel Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi merilis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029. Dalam dokumen penting tersebut terdapat 77 proyek strategis nasional atau PSN yang bakal dilanjutkan. Puluhan PSN tersebut berasal dari beragam sektor, mulai dari sisi konektivitas, perumahan, swasembada pangan hingga hilirisasi. Namun, yang tak kalah menarik perhatian adalah keputusan dalam sektor konektivitas, khususnya berkenaan dengan pembangunan jalan tol yang mengalami penyusutan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Jika pada era Presiden Jokowi terdapat 32 proyek jalan tol yang berstatus PSN yang belum rampung dan siap diwariskan, Presiden Prabowo hanya menetapkan 4 proyek saja dalam daftar RPJMN 2025 hingga 2029. Dengan begitu, banyak 28 proyek jalan tol dari era Jokowi kehilangan status PSN-nya. Adapun 4 proyek jalan tol yang masih masuk dalam daftar PSN di era Prabowo antara lain pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas di Sumatera, pembangunan jalan tol Serang Panimbang Banten, pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi Jawa Timur, dan pembangunan jalan tol akses pelabuhan Patimban Jawa Barat. Langkah atau keputusan ini mengindikasikan bahwa pemerintahan Prabowo akan lebih selektif dalam meneruskan proyek infrastruktur yang dianggap memiliki urgensi dan dampak besar terhadap konektivitas nasional. Berdasarkan data indikatif dalam RPJMN terbaru, sebanyak 28 proyek yang sebelumnya diwacanakan berlanjut di era Prabowo ternyata dicoret dari daftar PSN. Dalam RPJMN, pemerintah menegaskan bahwa daftar PSN ini masih bersifat indikatif. Artinya, proyek-proyek tersebut masih bisa berubah berdasarkan evaluasi lanjutan. Evaluasi ini akan mempertimbangkan proyek yang belum selesai dari pemerintahan sebelumnya, serta proyek baru yang memenuhi kriteria strategis sesuai regulasi yang berlaku. Dikarenakan daftar proyek PSN yang masih bersifat indikatif, maka hal itu masih dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas proyek-proyek strategis nasional yang telah ditetapkan sebelumnya dan di carry over. Namun setidaknya, keputusan ini membawa angin segar, khususnya bagi masyarakat Jawa Timur. Cita-cita terbangunnya akses transportasi jalan tol yang digadang-gadang sebagai sabuk Jawa dari Banten sampai Banyuwangi akan betul-betul terwujud. Seperti diketahui, pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi atau Probowangi tahap 1 saat ini sedang dikerjakan. Pada tahap 1 ini terbagi atas 3 paket pekerjaan konstruksi meliputi paket 1 gending Kraksan, paket 2 Kraksan Python, dan paket 3 Python Besuki. PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi atau JPB menargetkan pembangunan jalan tol Probowangi tahap 1 yang menghubungkan wilayah Kabupaten Probolinggo hingga Besuki, Kabupaten Situbondo ini secara keseluruhan dapat selesai dan bertarif pada November 2025. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi, Adi Prasetyanto, pada bulan Desember 2024 lalu. Untuk seksi gending Kraksan, sebelumnya difungsikan untuk mendukung libur Natal Tahun Baru 2024-2025. Dan diharapkan saat Lebaran 2025 nanti sudah beroperasi dan bertarif. Sedangkan untuk seksi Kraksan Python diharapkan dapat fungsional pada Lebaran 2025. Selanjutnya untuk seksi Python sampai Besuki masih dalam pembangunan dan ditargetkan selesai pada Juli 2025 sehingga diharapkan dapat beroperasi dan bertarif pada November 2025. Sebagai informasi, pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi secara keseluruhan sepanjang 175,78 km terbagi menjadi 2 tahap pembangunan.
Tahap 1 yang menghubungkan Probolinggo hingga Besuki Situbondo sepanjang 49,68 km dan tahap 2 menghubungkan Besuki hingga Banyuwangi sepanjang 126,10 km. Pembangunan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Dengan akses yang lebih baik, sektor pariwisata di Banyuwangi akan merasakan manfaat signifikan dari pembangunan tol ini.